Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Anggreni. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem operasi Windows. Adapun anggota kelompok 2 terdiri dari 4 orang, yaitu Alvin Nikolaus, Alpan Hidayat, Ayu Anggreni, dan Arif Aldianto. Pada umumnya, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Umumnya, sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut: manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem input-output, sistem proteksi, jaringan, command inter-printer system. Berikutnya, kami akan menjelaskan satu persatu dari komponen-komponen tersebut. Yang pertama, manajemen proses. Proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Untuk kegiatan proses, sistem operasi berperan untuk mengelola segala proses pada sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses tersebut. Berbagai proses berjalan secara bersamaan, di mana setiap proses mendapatkan bagian-bagian memori dan kendali sendiri-sendiri, sehingga setiap proses memiliki dua prinsip. Dua prinsip tersebut yaitu independent dan one program at any instant. Independent adalah program-program tersebut berdiri sendiri, tidak saling bergantung dan terpisah. One program at an instant adalah hanya satu proses yang dilayani oleh pemproses pada satu waktu. Yang kedua yaitu manajemen memori utama. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat. CPU mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Beberapa contoh memori kerja untuk memori tetap adalah 1. ROM, PROM, EEPROM, EEPROM. 2. RAM. Yang ketiga, cache memory. Yang ketiga yaitu manajemen secondary storage. Data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, flash disk, CD-ROM, disket, dan lain-lain. Yang keempat yaitu manajemen sistem input-output. Sering disebut device manager menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi input-output dapat seragam, seperti kegiatan untuk membuka, membaca, menulis, menjalankan, dan menutup file atau program. Komponen sistem operasi untuk sistem input-output yaitu buffer dan spooling. Buffer menampung sementara data dari dan ke perangkat input-output. Spooling melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efektif dan efisien. Menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras input-output tertentu. Yang kelima yaitu sistem proteksi, mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Yang keenam yaitu jaringan. Dukungan terhadap komunikasi data antar perangkat komputer mutlak diperlukan pada model sistem terdistribusi, di mana sistem operasi mengatur mekanisme penjadwalan penggunaan resource komputer dalam jaringan. Maka sekumpulan
maka sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock diatur oleh sistem operasi komputer host untuk penggunaan prosesor dan alokasi tempat penyimpanan serta mekanisme pendistribusian data maupun proses yang dilakukan. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan computation speed up atau proses komputasi semakin cepat. Increased data availability atau peningkatan ketersediaan data. Increased reliability atau peningkatan kemampuan. Yang ketujuh yaitu Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari user atau command driven. Program yang dapat membaca instruksi dan mengartikan control statement berdasarkan masukan dari user umumnya disebut control card interpreter atau command line interpreter. Pada sistem Unix sering disebut juga shell atau console. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output device yang ada. Komponen sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux itu sistem library, sistem utility. Kernel bertanggung jawab untuk mengatur dan menjaga seluruh abstraksi penting dari sistem operasi, termasuk hal-hal seperti virtual memory dan proses. Kernel Linux membentuk inti dari keseluruhan sistem operasi Linux. Kernel menyediakan semua fungsionalitas yang diperlukan untuk menjalankan proses dan menyediakan servis sistem untuk melindungi akses terhadap sumber daya perangkat keras. Kernel mengimplementasikan seluruh fitur yang dibutuhkan untuk terkualifikasi sebagai sistem operasi. Bagian penting kernel Linux yaitu manajemen proses, manajemen memori, hardware device driver, file system driver, manajemen jaringan. Sistem library menentukan kumpulan standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan kernel dan mengimplementasikan hampir semua fungsi sistem operasi yang tidak memerlukan hak penuh atas kernel. Sistem libraries mendefinisikan set standar dari fungsi untuk melewatkan aplikasi agar dapat berinteraksi dengan kernel. Implementasi dari fungsi-fungsi ini sedikit banyak ada pada fungsionalitas sistem operasi yang tidak membutuhkan hak keseluruhan atas kode kernel. Pada level paling sederhana, sistem library mengizinkan aplikasi untuk membuat permintaan kernel sistem service. Sistem libraries juga menjaga dan mengoleksi argumen sistem call dan jika diperlukan mengatur argumen-argumen tersebut ke dalam suatu bentuk khusus untuk melakukan sistem call. Sistem utilities. Sistem utilities adalah program yang menunjukkan tugas manajemen sistem. Demikian penjelasan mengenai komponen-komponen sistem operasi Windows. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.